Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai syiar Islami ini, mari terlebih dahulu kita bersolawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, surga merupakan tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat Islam. Kita sebagai umat muslim wajib menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangannya agar bisa menjadi penghuni surga. Salah satunya adalah dengan ibadah dan amalan-amalan baik. Namun, tidak semua umat muslim menyadari hal ini. Kita kerap lalai dalam menjalankan perintah Allah dan seringkali melanggar larangannya, sehingga menyebabkan pintu surga tertutup bagi kita. Hal ini telah diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Thauban radhiyallahu anhu, budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati sedang ia berlepas diri dari 3 hal, ia akan masuk surga, yaitu dari sombong, ghulul atau mengambil harta rampasan sebelum dibagi, dan hutang. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada video kali ini Aris akan berbagi syiar Islami tentang 3 hal yang bisa menjadi penghalang seorang muslim untuk masuk surga. Sahabat Aris yang dirahmati Allah, berikut ini adalah 3 hal yang dilakukan manusia semasa di dunia yang menjadi penghalang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sombong. Sombong dan takabur merupakan salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Luqman ayat 18 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Sifat sombong dalam diri manusia berpotensi muncul dari perkara hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti merasa lebih hebat dari teman-temannya, merasa berkuasa karena memiliki jabatan, dan lain sebagainya. Salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang sombong, yaitu dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Orang yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari sombong, maka tidaklah halal baginya surga, tidak mencium baunya dan tidak pula melihatnya. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, adapun hal yang kedua yang dapat menjadi penghalang manusia masuk surga adalah ghulul atau mengambil harta rampasan sebelum dibagi. Ghulul atau ghanimah adalah harta rampasan yang berasal dari perang di jalan Allah dan dalam keadaan kondisi negara tidak dalam menjalani hukum dan peraturan pemerintahan. Sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pembagian harta rampasan dan siksaan bagi mereka yang berlaku curang pada harta rampasan tersebut, yang artinya, dari Ubadah bin Tsamit ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama kami pada saat peristiwa perang Hunain. Beliau berada di samping unta hasil pembagian harta rampasan perang. Kemudian beliau memakan sedikit dari daging unta, mengambilnya sedikit dan meletakkannya di antara dua jari beliau, lalu bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya ini adalah bagian dari harta rampasan perang kalian. Janganlah kalian berlaku curang dalam pembagian harta rampasan perang sekalipun hanya berupa kain atau yang kurang dari itu. Karena sesungguhnya pengkhianatan akan menjadi celah bagi pelakunya pada hari kiamat kelak dan juga akan menjadi aib serta api neraka." Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, adapun hal yang ketiga adalah hutang. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin beberapa dari kita tidak terlepas dari persoalan hutang piutang, baik hutang uang, hutang barang, dan lain sebagainya. Persoalan hutang piutang, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memperhatikan setiap hak hambanya agar tidak ada yang terzalimi. Dan Allah menghimbau umatnya untuk mencatat setiap mereka yang berhutang. Dalam hal ini telah dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Dalam ayat 282 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan atau apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya." Sahabat, saking pentingnya perkara hutang piutang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam suatu hadis yang artinya, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutang." Dari hadis lain mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ruh orang mati itu tergantung dengan hutangnya sampai hutang itu dilunasi untuknya." Sahabat Aris yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi beberapa perkara yang akan menghambat kita sebagai umat Islam untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dijauhi dari hal-hal tersebut dan dilimpahkan seluruh rahmat dan karunia-Nya. Amin. Allahumma amin. Sahabat Aris yang dimuliakan Allah, jika video ini bermanfaat, maka sebarkan syiar Islami ini kepada saudara dan teman-teman kita. Karena
Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik manusia di antaramu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.